Halo Sobat Cuan, balik lagi bersama saya Dinda Reslamira. Di sini kita akan membahas hal menarik seputar IPO di tahun baru. Di tahun 2024 ini sudah ada 6 emiten yang akan melakukan IPO yang sebelumnya sudah dibahas mengenai IPO dari emiten asli. Sekarang mari kita lanjut pembahasan IPO selanjutnya, yaitu Kumpas Tuntas IPO Mang. Yuk tonton sampai kelar supaya dapat mengenal lebih dalam saham IPO yang akan teman-teman beli dan lebih jago memilah saham yang akan menjadi pilihan Sobat Cuan. Emiten Mang. Odading mangoleh. Eits, bukan Mang yang itu ya. Perusahaan yang akan kita bahas adalah PT Manggung Polah Raya Tbk atau kode emitennya adalah MANG. PT Manggung Polah Raya Tbk berdiri sejak tahun 1992 dengan kegiatan usaha awal perseroan meliputi jasa konstruksi dan pengadaan. Selanjutnya, hingga saat prospektus ini diterbitkan, perseroan telah bertumbuh dan melakukan usaha utama dalam bidang jasa konstruksi gedung, pembangunan infrastruktur jalan, serta fasilitas produksi aspal hot mix dan beton ready mix. Dengan pengalaman selama kurang lebih 30 tahun di bidang jasa konstruksi, perseroan telah mengerjakan berbagai jenis proyek strategis yang bervariasi, baik berasal dari proyek pemerintahan atau badan usaha milik negara atau daerah, maupun dari swasta yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga dapat bertahan serta berkembang menjadi lebih baik. Nah, sejak berdiri, perseroan telah menjalankan dan menyelesaikan berbagai pekerjaan, namun tidak terbatas pada rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, proyek renovasi Menara Sikir Bakauheni Lampung, proyek pembuatan reservoir tank Bandara Kuala Namu, dan proyek-proyek lainnya. Perseroan memiliki pabrik beton atau batching plant untuk memproduksi beton ready mix untuk berbagai tingkat mutu dan pabrik aspal untuk memproduksi aspal hot mix dengan jangkauan pemasaran yang mencakup beberapa kota madya atau kabupaten di sekitaran Bandar Lampung. Nah, perusahaan berencana menawarkan sahamnya dalam penawaran umum sebanyak-banyaknya 762,5 juta saham biasa atau sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham dengan nilai nominal Rp20 setiap saham yang seluruhnya itu terdiri dari saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp90-110 setiap saham. Jumlah penawaran umum perdana saham adalah minimal sebesar Rp68,62 miliar dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp83,87 miliar. Nah, selain itu, perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 228,7 juta waran seri 1 yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 7,50% dari jumlah saham ditempatkan. Nah, setiap 10 pemegang saham baru perseroan berhak memperoleh 3 waran seri 1. Nah, Sobat Cuan juga perlu tahu siapa saja sih pemegang saham MANG sebelum pelaksanaan penawaran umum. Dan pemegang saham MANG pertama yaitu ada Muhammad Reza Palevi yang memegang 1,66 miliar lembar saham dengan jumlah dana sebesar Rp41,6 miliar dengan persentase kepemilikan sebesar 68,2%. Kedua, ada Wiwi Robiatul Adawiyah yang memegang 292 juta lembar saham dengan jumlah dana sebesar 7,3 miliar dengan persentase kepemilikan sebesar 11,97%. Ketiga, Adani Ketut Mariani yang memegang 276 lembar saham dengan jumlah dana sebesar 6,9 miliar dengan persentase kepemilikan sebesar 11,31%. Dan keempat, ada Niazi Gani yang memegang 208 juta lembar saham dengan jumlah dana sebesar 5,2 miliar dengan persentase kepemilikan sebesar 8,52%. Dengan terjual
terjualnya seluruh saham yang ditawarkan perseroan. Dalam penawaran umum ini, struktur pemodalan dan pemegang saham perseroan sebelum dan setelah penawaran umum secara performa, jika nilai nominal saham Rp20 per saham, maka Muhammad Reza Pahlavi memegang 4,34 miliar lembar saham dengan jumlah dana sebesar Rp217,25 miliar dengan persentase kepemilikan sebesar 54,56%. Selanjutnya, untuk Wiwi Robiatul Adawiyah memegang 650 juta lembar saham dengan jumlah dana sebesar 32,5 miliar dengan persentase kepemilikan sebesar 9,57%. Untuk Niketut Mariani memegang 5 juta lembar saham dengan jumlah dana sebesar 250 juta dengan persentase kepemilikan sebesar 9,05%. Untuk Nia Zigani memegang 5 juta lembar saham dengan jumlah dana sebesar 250 juta dengan persentase kepemilikan sebesar 6,82%. Dan masyarakat mendapatkan jatah saham sebanyak 762,5 juta saham dengan perolehan dana sebesar 15,25 miliar dengan persentase kepemilikan 20%. Nah, seluruh dana yang diperoleh perseroan dari hasil penawaran umum perdana saham setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya atau 100% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja perseroan. Antara lain ada biaya pokok yang dibutuhkan perseroan untuk proses dari konstruksi gedung dan bangunan. Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur jalan, ada produksi aspal hot mix dan produksi beton ready mix serta gaji dan tunjangan. Sedangkan dana yang diperoleh dari perseroan dari hasil pelaksanaan waran seri 1 seluruhnya akan digunakan oleh perseroan sebagai modal kerja perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perseroan. Jadi kapan sih penawaran IPO MANG dimulai? Nah, untuk masa penawaran awal atau book building itu pada tanggal 14 Desember 2023 sampai 18 Desember 2023. Untuk masa penawaran umum perdana saham itu pada tanggal 3 Januari 2024 sampai 9 Januari 2024. Untuk tanggal penjatahan itu pada tanggal 9 Januari 2024. Untuk tanggal distribusinya yaitu pada tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia itu pada tanggal 11 Januari 2024. Nah, adapun penjamin pelaksana efek pada IPO MANG dilaksanakan oleh Panca Global Sekuritas atau dengan kode PG dengan perjanjian full commitment. Oke, kita lanjut pembahasan mengenai laporan keuangan dan rasio keuangan dari emiten MANG. Melihat laporan keuangan yang diterbitkan oleh MANG per Desember 2023, total aset per tahun 2022 sebesar 64,9 miliar dan pada semester 1 2023 meningkat 12% menjadi 79,28 miliar. Adapun total liabilitas per tahun 2022 sebesar 32,8 miliar dan pada semester 1 2023 meningkat 36% menjadi 44,4 miliar. Untuk total ekuitas per tahun 2023 sebesar 70,06 miliar dan pada semester 1 2023 meningkat itu sebesar 1% menjadi 70,4 miliar serta total laba bersih emiten MANG per tahun 2022 sebesar 2,2 miliar dan pada semester 1 2023 menurun sebesar 81% menjadi 424 juta. Perlu teman-teman ketahui juga penurunan dan kenaikan ini belum pasti. Tentu pada tahun 2024 bisa berubah nilai neraca maupun labanya. Melihat dari rasio keuangan dan valuasi, rata-rata PER terendah jika kita menggunakan harga terendah yaitu 90 per saham, maka hasil rata-rata PER itu sebesar 67,7 kali. Adapun untuk PER tertinggi jika kita menggunakan harga terendah yaitu 110 per saham, maka hasil rata-rata PER itu sebesar 82,8 kali. Jika kita melihat dari sisi PBV-nya, rata-rata PBV terendah jika kita menggunakan
menggunakan harga terendah yaitu pada 90 per saham, maka hasil rata-rata PBV itu sebesar 1,04 kali. Adapun PBV tertinggi jika kita menggunakan harga terendah yaitu 110 per saham, maka hasil rata-rata PBV sebesar 1,27 kali. Perlu teman-teman ingat juga, semua hitungan rasio maupun valuasi berdasarkan dari perhitungan tim analis stocknow.id, tentunya metode perhitungan bisa saja berbeda. Nah, jadi emiten MANG ini adalah emiten yang akan IPO pada tahun 2024. So, untuk Sobat Cuan yang ingin membeli saham MANG di tahun 2024, boleh banget untuk analisa lebih lanjut terkait dengan perusahaan ini. Perlu diingat bahwa analisa pada video ini bersifat disclaimer on. Artinya, segala keputusan untuk membeli dan menjual pada instrumen investasi saham ini berada di tangan investor. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di pembahasan unboxing IPO berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.